Shalom, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita berada di minggu yang terakhir di bulan Agustus tahun 2020. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya ambil di dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Mari sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 13. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 13. Dan saya jemput kita semua untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan sambil kita membaca bersama-sama dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 13. Saya akan lebih dahulu baca, nanti ayat 13 kita sama-sama baca. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Judulnya pada hari ini, judul khotbah pada hari ini, Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberi kekuatan. Saya baca kembali ayat 13 dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bisa katakan amin saudaraku? Saya juga akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bunyi firman Tuhan dalam ayat 13 ini. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ini luar biasa saudara-saudaraku ya, firman Tuhan ini. Jemaat yang ada di kota Filipi menerima berkat rohani yang luar biasa dari tulisan Rasul Paulus waktu dia di dalam penjara. Nah, saudara bisa membayangkan ya, orang di dalam penjara masih ingat kepada orang di luar penjara. Orang dalam kesulitan, dalam penderitaan masih tetap ingat kepada orang yang ada di luar penjara. Saudara, ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara, perjuangan Rasul Paulus dalam pelayanan itu bukanlah perjuangan yang mudah. Di dalam Filipi 4 ini kalau kita konteksnya kita lihat, ini ada ucapan syukur dan terima kasih karena jemaat di kota Filipi ini begitu perhatian, respek, peduli kepada Rasul Paulus, saudara-saudaraku ya. Ya, bentuk penghormatan kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan. Saya juga bersyukur, berterima kasih buat keluarga Oma ya, sudah memberikan berkat bagi kami. Ya, ini juga kami syukuri setiap berkat yang Tuhan kasih melalui jemaat Tuhan, melalui siapa saja, tentu kami pasti bersyukur dan doakan. Orang yang memberi itu pasti akan diberkati juga oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya katakan perjuangan Rasul Paulus dalam pelayanan bukanlah perjuangan yang mudah, saudara. Ya. Banyak hal, situasi, kondisi yang berat. Banyak hal, kondisi, situasi yang sangat berat yang pernah dihadapi Paulus. Mari kita lihat sebentar, nanti kita kembali kepada Filipi 4, karena ada 3 inti yang akan saya bagikan pada hari ini, 3 hal. Kita buka 2 Korintus 11. Saya tunggu semua dapat 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. Saya akan baca. Saudara simak bunyi firman Tuhan ini. Sudah dapat semua? 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. Saya akan baca saudara bagaimana ya perjuangan Paulus dalam pelayanan. Perhatikan ini, mulai ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani.
Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Nah, perhatikan saudara-saudaraku. Ini yang perbedaannya. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali apa saudaraku? Dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27 kita baca sama-sama, dan 28, 23. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Saudara lihat, ini yang tadi saya bilang, di dalam penderitaan yang luar biasa. Saudara baca kan? Lihat penderitaan yang Paulus alami, tantangan berat. Tapi dia tetap ingat kepada jemaat, orang-orang percaya yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan untuk dia layani. Terima kasih Oma. Walaupun Oma memang tidak hadir dalam kesaksian tadi, Oma katakan ini, kami tetap berdoa selalu untuk Oma, ya. Berdoa untuk keluarga Oma, berdoa buat anak dan cucu Oma. Biarlah Tuhan yang membuat mereka mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Mereka mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan, ini yang saya bilang tadi. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, sehingga kalau kita kembali kepada kitab Filipi tadi, saudara baca, kita lihat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Sangat pentingnya orang percaya mengalami kekuatan yang diberikan Tuhan. Saya pernah katakan ini. Dari berapa hal kita memperoleh kekuatan dari Tuhan, yaitu 1, melalui doa. 2, melalui pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan 3, melalui pengalaman hidup sehari-hari kita. Di sanalah kita mengalami kekuatan. Haleluya, saudaraku. Nah, berdasarkan tema khotbah pada hari ini, Dia yang memberi kekuatan. Di dalam kitab Filipi ini, maka saya ingin membagikan 3 hal kepada kita semua. Orang-orang yang mengalami kuasa dan kekuatan daripada Tuhan, itu pasti adalah orang yang memiliki ciri 3 hal. Memiliki ciri 3 hal. Perhatikan saudara-saudaraku, kita kembali kepada pembacaan kita dalam Filipi pasal 4 tadi. Saya akan baca. Ada 3 hal yang dialami orang percaya, yang mengalami kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Saya minta Oma tolong bacakan Filipi 4 ayat yang ke-10 tadi. Filipi 4 ayat yang ke-10 dibacakan. Filipi 4 tadi ayat yang ke-10. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, perhatikan kata aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Dalam tulisan di Filipi ini kita ketemui banyak sekali tulisan tentang sukacita. Nah, orang yang mengalami kuasa dan kekuatan Kristus sejatinya dia pasti 1, dia pasti bersukacita dan senantiasa mengucap syukur. Amin, saudaraku. Orang yang mengalami kuasa dan kekuatan Kristus pasti dia bersukacita dan senantiasa mengucap syukur.
Haleluya saudaraku. Haleluya. Hari ini saudara tetap bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Tadi pemimpin punya katakan saudara bersuka cita. Kalau kita nyanyi kita pasti bersuka cita. Tapi dari pengalaman hidup kita, dari persoalan hidup yang kita hadapi hari demi hari ini, apakah kita tetap mau bersuka cita di dalam Tuhan? Harus saudaraku. Karena kita mengalami kekuatan daripada Tuhan. Amin. Mau ada uang, nggak ada uang. Mau sehat kah, mau sakit kah, nanti kita akan lihat. Saudara, kita tetap harus mengalami sukacita daripada Tuhan. Ingat kunci ayat tadi, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka itu ciri yang pertama. Orang percaya mengalami kuasa dan kekuatan Kristus, sejatinya dia pasti bersukacita dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Kita buka 1 Tesalonika 5. Nanti Cici tolong bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Ayat 16, 17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Dibaca. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetapi tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dan dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari ayat-ayat bunyi firman Tuhan ini, saudara, kita temukan banyak kata bersukacita selalu, berdoa selalu, mengucap syukur selalu. Ini semacam satu paket dalam kehidupan Paulus. Dan saya percaya satu paket ini pun buat kita orang percaya, saudaraku. Amin. Haleluya, saudaraku. Saudara miliki kehausan untuk baca firman, miliki juga kerinduan untuk dengar khotbah, saudaraku. Karena kekuatan kita hanya kita peroleh daripada Tuhan Yesus. Ya, miliki kerinduan selalu untuk membaca firman Tuhan. Miliki selalu kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena orang yang mengalami kuasa dan kekuatan Kristus, sejatinya dia pasti bersukacita dan senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita kembali kepada kitab Filipi tadi, ayat emas kita. Yang kedua, tolong kakak bacakan ayat 11, Filipi 4 ayat yang 11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11 dengan firman Tuhan, katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12-nya. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, yang kedua ini sangat menarik untuk saudara pikirkan, renungkan, dan lihat baik-baik. Saudara perhatikan bacaan firman Tuhan tadi ayat 11 dan 12. Kalau yang pertama, orang yang mengalami kuasa dan kekuatan Kristus, sejatinya dia pasti bersukacita dan senantiasa mengucap syukur. Maka yang kedua, saya mau katakan, orang yang mengalami kuasa dan kekuatan Kristus, sejatinya dia pasti apa? Pasti dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan dan tidak menyusahkan orang lain. Amin. Yang kedua, saya ulangi, pasti dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan dan tidak menyusahkan orang lain. Saudara perhatikan. Yang menarik, saudaraku, saudara perlu dengarkan ini. Saya mau bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan ya, kata yang dikatakan di sana tentang dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi. Perhatikan, saya baca buat saudara semua ya. Ini bunyi firman Tuhan. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Amin, saudaraku. Jadi orang Kristen yang mengalami kuasa dan kekuatan Tuhan pasti dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan dan tidak mau menyusahkan orang lain. Saudara setuju gak ini? Amin. Pasti, saudaraku. Yang tadi saya katakan,
Hari ini kita mungkin bisa makan sama tempe dan tahu, masih tetap enak toh. Hari ini Tuhan izinkan kita menikmati berkat Tuhan, makan yang enak, puji Tuhan, amin. Hari ini kita punya uang agak lebih, puji Tuhan. Besok mungkin uang kita pas-pas, tetap berkata puji Tuhan. Nah, tolong bacakan, saya minta kakak lagi tolong bacakan 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 berkaitan dengan yang kedua ini, saudara. Pasti dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan dan tidak menyusahkan orang lain. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Tolong dibaca 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Paulus mengalami ini, saudara. Dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Amin. Jadi kalau waktu kita mengalami kesusahan, jangan bersungut-sungut. Pesan saya sebagai imam, kalau sudah mengalami kelimpahan berkat daripada Tuhan, jangan sombong dan jangan lupa dengan kesusahan orang lain. Haleluya. Itu juga yang tadi saya bilang, kita tidak boleh menyusahkan orang lain. Biarlah kita yang disusahkan orang lain. Amin. Biarlah kita yang mau menolong orang lain. Saya seringkali juga mengajar kepada saudara, kalau saudara ingin memberkati orang lain, tidak usah tunggu banyak uang, tidak usah tunggu kaya raya. Ya, saudara, kita harus punya kehidupan yang berkecukupan. Artinya kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Haleluya, saudaraku. Iya. Mungkin buat usia-usia kayak kita ya, usia-usia yang sudah senja, ya sudah 40-an ke atas, 50-an ke atas ya, kita mungkin tidak terlalu juga ingin menggebu-gebu untuk terlalu beli ini, beli itu, punya ini, punya itu ya, tidak terlalu banyak keinginan lagi. Nah, kita ini yang tua ini mengajar kepada yang muda, kepada anak cucu kita, miliki hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan apa adanya. Tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendak kita untuk memiliki sesuatu yang belum berkat kita, saudaraku. Tetapi kita tetap berusaha di balik itu semua. Haleluya. Paulus alami ini, saudaraku. Dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Bahkan dia tahu rahasianya, kuncinya untuk menghadapi ini semua. Ternyata salah satu rahasianya, dia dapat kekuatan daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya tadi saya bilang, saudara-saudaraku kasih dalam Kristus, dimanapun saudara berada, saudara juga yang menonton video khotbah ini, miliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kita tidak memperoleh kekuatan apalagi dalam hidup ini. Memperoleh kekuatan di luar Kristus kita tidak bisa. Kita hanya bisa peroleh daripada Tuhan. Nah, berkaitan dengan ini, saudaraku, saya ajak kita semua untuk buka dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40. Mari sama-sama kita buka bersama-sama dan nanti kita akan baca bersama-sama Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31 kita baca bersama-sama ya. Karena ayat bunyi firman Tuhan ini begitu sangat memberkati bagi kehidupan kita semua. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Sudah dapat semuanya? Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, katakan amin, dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh ke sakit. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara perhatikan, ayat firman Tuhan ini mengajak kita untuk mencontoh burung raja wali.
Ini saya tidak khotbah tentang burung Raja Wali, saudara, tetapi ini sebagai tambahan ayat firman Tuhan, bahwa kalau kita belajar seperti burung Raja Wali, saudara-saudara, kita akan memiliki kekuatan. Ada lagunya ini kan? Ada lagunya. Kekuatan saya. Saudara, luar biasa. Ya. Saya pernah dikasih tahu burung Raja Wali ini, sudah pada hamba kan bilang sama saya, burung yang bisa melihat matahari dengan mata telanjangnya dia. Kalau kita kan tidak bisa melihat matahari, maksudnya tidak bisa dengan melihat dengan mata telanjang. Pasti kita menggunakan kacamata atau paling tidak tangan kita ditutup gitu. Tapi burung Raja Wali ini dia bisa melihat matahari katanya. Ini melukiskan bagaimana ya orang-orang percaya itu harus kuat dalam hidup ini. Ayat 20 tadi katakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tiada berdaya. Siapa dia? Yaitu Tuhan Allah yang kekal. Haleluya, saudaraku. Saudara, tidak ada lagi tempat lain, tidak ada pribadi lain yang bisa memberikan kekuatan, semangat dan kuasa kalau bukan nama Yesus. Haleluya, saudaraku. Hanya Yesus. Tadi kita nyanyi apa lagunya? Hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Dia bukan sekedar kekasih, saudara, tapi dia benar-benar Raja kita, pujian hati kita, Allah kita. Ya, mohon saudaraku tidak hanya percaya dengan mulut, saudara benar-benar percaya dengan perbuatan. Saudara percaya kepada Tuhan dengan perbuatan saudara. Kalau saudara cinta kepada Tuhan, miliki kerinduan, kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya selalu bilang, ada kesempatan untuk beribadah, beribadahlah saudaraku. Ini sudah di akhir zaman, ya. Datanglah ke gereja, datanglah menyembah Tuhan. Ini sudah akhir dari akhir zaman. Selalu saya ingatkan, dia datang seperti pencuri. Ya, ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Saudara, doa saya, kita semua diangkat oleh Tuhan bersama-sama. Tapi itu dimulai dari sekarang, saudara. Dimulai dari dunia ini. Syukuri apa yang ada. Haleluya. Jangan bersungut-sungut. Percaya, di tengah-tengah keadaan, kelimpahan, kekurangan, sakit, sehat, ada uang, gak punya uang, dia selalu beri kekuatan kepada kita. Hidup kita tidak tergantung hal seperti begitu. Hidup kita tergantung bagaimana Tuhan, saya dapat menyenangkan hatimu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, kita kembali pada Filipi. Filipi pasal 4 ayat 13. Nah, sebagai ayat emas kita juga, kita baca kembali bersama-sama. Orang-orang yang mengalami kuasa dan kekuatan Kristus, sejatinya dia satu, pasti bersukacita dan senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, pasti dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan dan tidak menyusahkan orang lain. Yang ketiga, ayo kita baca sama-sama yang ketiganya apa? 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang ketiga, dia pasti mengasihi dan melayani Tuhan. Paulus ngomong begini, saudara, bukan asal cuap, karena dia sudah mengalami. Saudara baca tadi kan di Korintus penderitaannya, bahkan suratan Filipi ini dia tulis waktu dia di dalam penjara. Paulus sudah alami, jadi dia bisa menulis kebenaran firman Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi yang ketiga, pasti mengasihi dan melayani Tuhan. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan. Hidupnya adalah kesaksian. Tolong Oma Yani bacakan Filipi 1. Buka saja 2 lembar, Filipi 1 ayat 21. Buka Oma 2 atau 3 lembar, mundur ke belakang, baca Filipi 1 ayat 21. Ayo baca dengan kencang Oma. Ini ayat terkenal. 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 1 kali lagi baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kesaksian.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, sehingga dia bisa bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia pasti mengasihi dan melayani Tuhan, saudaraku. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan. Dia hidupnya adalah kesaksian, sehingga dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan satu lagi, ucapan Paulus yang sangat populer. Kita baca sama-sama, kita buka kitab, kita mundur lagi, Galatia pasal yang kedua. Buka kitab Galatia, ayo kita baca bersama-sama. Galatia 2 ayat 20, karena ini adalah ayat yang terakhir. Galatia pasal 2 ayat 20, kita sama-sama baca. Ini sama sejajar dengan Filipi 1 ayat 21. Galatia 2 ayat 20, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin, saudaraku. Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Satu doa dan kerinduan di hati kita semua, kita juga dipakai seperti Paulus. Amin, saudaraku. Jadi jangan terlalu santai dalam hidup ini, saudara. Ya. Kalau saudara ingin mengalami kekuatan di dalam Tuhan, ayo banyak-banyaklah baca firman, dengar khotbah, persekutuan, sehingga kita bisa bersukacita dan mengucap syukur, sehingga kita mencukupkan diri dalam segala keadaan dan tidak menyusahkan orang lain. Dan yang ketiga, kita dapat mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kita menyaksikan kebesaran Tuhan dan hidup kita adalah kesaksian bagi orang lain. Amin. Amin. Sehingga saudara bisa bersaksi. Saudara datang ke gereja ini bukan untuk mengeluh, tapi menyaksikan kebaikan di balik kesulitan yang saudara hadapi, di balik kesusahan yang saudara hadapi di tempat saudara tinggal, dimanapun kita berada, kita tetap mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saudara baca tadi, bukan? Perjalanan Paulus. Kerap kali aku kedinginan, aku lapar, aku telanjang. Benar, saudaraku. Luar biasa. Kita ini puji Tuhan ya, masih bisa makan ya. Amin. Walaupun mungkin makannya sederhana, kita masih bisa hidup, kita masih bisa kesana kemari. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara, saya minta saudara bersyukur banyak kepada Tuhan. Bersyukur dan bersyukur, berterima kasih untuk semuanya. Ya, jangan saudara bersungguh-sungguh dalam hidup ini. Jangan mengeluh. Jangan melawan kepada orang tuamu. Jangan melawan kepada Tuhan. Banyaklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Saya ingatkan terus kepada saudara, hidup ini sudah di ujung dari akhir zaman. Tadi sudah dibacakan dalam Timotius. Kita lahir telanjang dan mati pun nanti bukan telanjang. Puji Tuhan, Tuhan percayakan kita memiliki harta benda. Puji nama Tuhan. Tapi di balik itu semua kita harus memakai itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolonglah orang lain. Amin. Yang tadi saya bilang, kita tidak boleh menyusahkan orang lain, tapi biarlah kita disusahkan oleh orang lain. Paulus disusahkan banyak oleh orang lain, tapi dia tetap berjuang. Tadi dia bilang apa? Walaupun aku susah, di Korintus bilang, aku tetap apa? Memelihara apa? Jemaat. Artinya dia peduli dengan orang lain. Dalam hal ini konteks saya sebagai hamba Tuhan, saya pun juga harus memikirkan, mengingat saudara, dalam doa apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk pelayanan tempat ini. Haleluya, saudaraku. Saudara, COVID ini, Corona ini belum berlalu dari Indonesia. Kota Bogor kembali zona merah. Pesan saya, saudara, tolong jaga kesehatan. Ya, kemana-mana saudara harus pakai masker, rajin dan cuci tangan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya juga mengingatkan saudara, kenakanlah selalu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Amin. Supaya kamu tidak tersesat dalam hidup ini. Amin. Kenakan, cuci hatimu, cuci jiwamu dengan basuh hatimu
dengan air firman Tuhan. Amin. Dengan roti firman Tuhan, sehingga kau mengalami lagi kuasa dan kebangkitan Tuhan. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 13 sambil kita bangkit diri sebagai ayat kita terakhir. Mari kita baca kembali. Dia yang memberi kekuatan ini. Filipi 4 ayat 13. Saya jemput semua bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. Kita mau berdoa. Kita mohon kepada Tuhan agar firman Tuhan pada hari ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Mari sungguh-sungguh, anak-anak kecil yang ada di tempat ini, saudara yang masih muda, mari saudara